Iya, ini Ica dan pemirsa, ini pasca putusan MK yang bersifat final dan juga mengikat, ini membuat langkah-langkah untuk merapatkan barisan ini semakin menguat. Iya pastinya ya. Sebagian pihak menilai kasakusuk wacana koalisi dan oposisi sudah mulai santer berhembus. Potensi koalisi gendut ada di depan mata. Lalu apa dampaknya jika oposisi melemah terhadap kontrol kerja pemerintah ke depan? Kita akan bahas bersama dua narasumber kami, ada pakar hukum tata negara, ada Ferry Amsari dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Ferry, Mas Ujang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gede, Mbak Ya. Dian, Bang Ferry. Terima kasih sudah hadir bersama kami di iNews Today, Mas Ujang. Siap. Itu apa Kok ketawa sih? kita manggilnya Kang ya berarti kalau Ujang ya. Kang Ujang Ujang. ya, Kang Ujang. Kang Ujang dan Mas Ferry nih. Nah, ini kemarin kan kita sama-sama sudah mendengarkan dan sebagian orang kecewa mungkin boleh saja ya, karena setiap keputusan itu tidak mampu mengakomodir semua kepentingan begitu ya, dan kemudian juga sudah ada beberapa hakim yang mengeluarkan dissenting opinionnya gitu ya di dalam PHP UMK. Nah ini kalau Anda melihat ini Mas Ferry terlebih dahulu dalam pengamatan Anda, ini kan ini baru pertama kalinya ya bahwa ini dalam sejarah kemarin itu tercatat ya ada dissenting opinion yang dilakukan oleh 3 hakim. Kemudian ada juga soal amicus curiae ya, yang kemarin cukup banyak ini dalam sejarah Indonesia ini semakin banyak. Nah ini tanggapan Anda seperti apa nih Mas Ferry? Ya tentu saja sebagai warga negara yang baik menghormati putusan pengadilan tetapi mengkritiknya kan bukan juga dosa ya. Kalau kita lihat Mahkamah sendiri sebenarnya melahirkan banyak kontradiksi di dalam perkara kemarin. Misalnya mengatakan bahwa tidak ditemukan nepotisme. Itu bagi saya tertawa juga ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan dan menemukan nepotisme? Karena nepotisme itu bukan benda. Kan? Ya, jadi nepotisme itu adalah tindakan yang kemudian memberikan keuntungan kepada sanak famili, kurang lebih sesederhana itu. Dan apa buktinya? Buktinya gampang, presidennya ayah, calon wakil presidennya adalah anaknya, dan dia mengajukan diri menjadi calon karena putusan pamannya. Kurang nepotisme apa? Kurang bukti apa itu ya? Tetapi sekali lagi ya bagi saya ini bahan tertawaan ya. Bagaimana kemudian Mahkamah gagal memahami konteks kecurangan pemilu dan melihat berbagai peristiwa di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai sesuatu yang tidak berani mereka tegakkan. Kenapa saya sebut tidak berani? Karena pada dasarnya Hakim Konstitusi itu sifatnya aktif. Dia kalau tidak bisa menemukan atau para pihak gagal mendalilkan permohonannya, tapi karena demi menegakkan nilai-nilai konstitusi, hakim yang akan menemukannya sendiri. Nah, Hakim Konstitusi mengganti Ketua MK yang dinyatakan cacat etik. Hakim Konstitusi itu sendiri yang mengakui telah terjadi pelanggaran nepotisme. Lalu hari kemarin mereka memutuskan bahwa mereka tidak menemukan nepotisme. Sekonyol itulah putusan itu, tetapi itu sudah terjadi. Tugas kita semua sebagai warga negara tentu saja menghormati putusan peradilan, meskipun hak konstitusional kita juga untuk menjaga konstitusi kita dengan mengkritik putusan-putusan yang bermasalah. Dan putusan itu juga memang memecahkan rekor. Karena untuk pertama kali di dalam perkara PHPU Pilpres terjadi dissenting opinion, bukan 1 tapi 3 orang. Bayangkan kalau satu lagi masuk kepada minoritas ini 4-4 gitu ya. Tidak ada jadi sulit ya. Dan bukan tidak mungkin ada yang kemudian terpaksa ya, untuk menjadi pihak mayoritas untuk membenarkan kecurangan pemilu yang terjadi, agar mungkin ya secara politik dicegahnya keributan pemilu. Tapi kelemahan besarnya adalah pasca putusan ini akan timbul bangunan atau strategi politik ya. Kang Ujang lebih paham itu.
bahwa kalau ternyata kecurangan yang jumlahnya masif besar ya, yang jarak perbedaan angkanya besar, adalah sesuatu yang baik karena tidak perlu membuktikan kecurangan, karena tidak akan mampu membuktikannya, maka orang akan berpikir curanglah securang-curangnya dalam pemilu besok. Sebab dengan demikian tidak diperlukan pembuktian dan hakim MK akan merasa tidak cukup waktu. Dan ini juga keanehan yang berikutnya dari putusan MK. Hakim MK itu sendiri mengatakan soal politik gentong babi bukan mereka tidak mampu membuktikan, tetapi menurut mereka tidaklah mungkin mereka dalam waktu 14 hari mampu membuktikan telah terjadi politik gentong babi itu. Satu, mereka bukan berarti mengatakan tidak ada politik gentong babi. Kedua, mereka mengatakan tidak cukup waktu. Padahal kalau menurut saya mereka salah melihat objek pembuktian di dalam politik gentong babi. Politik gentong babi itu tidak perlu sekali membuktikan publik menerima uang lalu dia berubah pilihan. Bukan itu cara membuktikannya di awal. Tapi pembuktiannya secara konsep adalah melalui kebijakan dan tindakan aparat negara yang menyimpangkan insentif dana anggaran untuk kepentingan pemilu di tahun pemilu. Itu sudah bisa dibuktikan unsurnya, adanya kebijakan dan tindakan, ya, adanya insentif dana bansos yang sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan tertentu masyarakat, lalu digunakan di tahun pemilu. Nah, itu sudah gentong babi, sudah selesai. Ya, ini fungsi interpretatif ya artinya ya Mas ya. Ya, ini menarik Mas Ferry, ditahan dulu untuk penjelasannya. Ini saya mau ke Kang Ujang dulu. Ini Kang Ujang, ini kan hasil sudah diputuskan begitu ya. Berarti forget about the past, we're thinking about what's next. Gitu. Kira-kira kalau Kang Ujang sendiri ngelihat politik ke depannya, peta politik ke depannya gimana nih? Soal oposisi dan juga kemungkinan untuk koalisi begitu. Kang Ujang? Ya, saya punya catatan ya. Pertama, ketika ya, Kang Ujang. suara saya jelas? Ya, Yes. ya, silakan Kang Ujang. Nah, pertama catatan saya adalah ketika MK sudah memutuskan, ya suka tidak suka kita harus menerima dengan lapang dada walaupun banyak kekecewaan kan begitu. Tentu ini adalah catatan kita dalam berdemokrasi. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Ferry ya. Beliau seorang ahli yang memang konsisten berjuang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan itu memang harus diambil oleh kalangan akademisi. Nah, bagaimana membentuk pemerintahan ke depan gitu. Saya punya catatan begini. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran ini harus kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Jadi kalau kita bicara oposisi bukan hanya kuat tetapi juga harus tangguh. Kenapa? Kalau menjadi oposisi cenderung dikerjai, dicari kasus hukumnya, dipecah belah gitu ya. Banyak juga yang menjadi oposisi juga, mohon maaf tanda petik, yang masuk penjara gitu karena sikap oposisinya itu. Oleh karena itu kalau kita ingin berdemokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat, maka harus ada check and balances itu. Katakanlah kalau hari ini Koalisi Indonesia Maju pendukung atau pengusung Prabowo Gibran jumlah kursi di parlemennya itu kurang dari 50%, maka suka tidak suka harus mengambil kekuatan baru atau armada baru untuk menambah kekuatan di parlemen itu. Makanya ya apa yang dilakukan Prabowo yang merangkul untuk mengambil misalkan Nasdem, PKB, lalu P3, apakah nanti PDIP bisa atau PKS bisa? PDIP dan PKS saya melihatnya masih 50-50, tapi kalau Nasdem, PKB dan P3 kelihatannya akan masuk pemerintahan. Saya menganalisanya begitu. Iya, Kang Ejang. Jika ini saya potong sedikit, Kang Ejang, jika Anda melihat kondisi saat ini PDIP gitu ya, kemungkinannya untuk bergabung ke koalisi atau oposisi saat ini Anda melihatnya? Ada dua pertimbangan yang sedang dilihat oleh PDIP. Pertama kan ada kebatinan dari para kader PDIP yang menginginkan menjadi oposisi. Ini juga harus dipertimbangkan secara matang. Tetapi di saat yang sama ada elit-elit PDIP yang tersandra gitu oleh kasus-kasus korupsi. Sehingga mohon maaf ya, elit PDIP ini tidak bisa bergerak untuk tidak bisa merapat kepada pemerintahan. Oleh karena itu pertimbangan yang baik menurut saya, kalau menurut hemat saya, mengikuti
langkah dan gerak apa yang dilakukan oleh para kader, yaitu ingin menjadi oposisi. Dan catatan saya, ketika PDIP menjadi oposisi, misalkan ketika Orde Baru ya, ketika itu masih PDI, lalu ketika zaman Pak SBY 10 tahun, itu lebih lincah, lebih tanda petik, lebih galak gitu loh. Oleh karena itu untuk mengimbangi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan harus ada oposisi yang seperti PDIP itu. Sedangkan PDIP kalau ada di pemerintahan itu cenderung tidak bisa bergerak. PDIP jiwanya jiwa oposan. Kita lihat dan kita nilai. Ketika periode pertama pemerintahan Jokowi, ketika kabinet dilantik, PDIP sudah mengkritik Pak Jokowi. Padahal di dalam. Akhirnya ada reshuffle dan memasukkan tambahan menteri bagi PDIP. Di pertengahan jalan juga sama, ketika pandemi, bagaimana PDIP banyak mengkritik Pak Jokowi, padahal ada di pemerintahan. Lalu juga ketika menolak Piala Dunia gitu ya, itu juga bagaimana PDIP menolak Pak Jokowi, menolak 3 periode. Itu sesuatu yang bagus menurut saya. Yang itu harus kita hormati, kita hargai sikap PDIP itu. Nah, saya melihat PDIP itu ya apa namanya? Kalau saya melihat apa ya? Darahnya darah oposisi, begitu. Darahnya darah oposisi. Jadi kebatinan juga kebatinan oposisi. Jadi kalau nanti masuk pemerintahan, sayang ya. Setengah-setengah. Jadi setengah dia ada di kaki pemerintah, setengah ada di oposisi, dan itu tidak total. Kalau ingin total, maka harus mengambil jarak dari kekuasaan, harus mengambil jarak dari pemerintahan menjadi oposan tadi. Agar apa? Agar juga kita ada check and balances. Masa iya kita misalkan yang oposannya Bang Ferry gitu ya, akademisi para guru besar, kita semua pengamat, kan lucu. Mestinya yang menjadi oposisi adalah kekuatan partai-partai yang ada di parlemen. Paling tidak mereka-mereka yang kalah begitu loh. Betul, Kang Ujang. Ya, siap. Ya, kita kasih kesempatan Kang Ferry. Kang Ferry, kalau Anda melihat nantinya pada akhirnya ini koalisi menjadi gendut begitu ya, dan oposisi akhirnya sebaliknya begitu ya, menjadi ramping begitu. Nah, ini kondisinya akan seperti apa pemerintahan ke depan ini, dan termasuk juga demokrasi di Indonesia? Ya, ini masalahnya tidak sekedar di kepemiluan, tetapi jauh lebih besar dari itu ideologi partai politik. Karena ideologi partai politik kita tidak terang benerang, sehingga dengan mudah masing-masing partai itu berkoalisi atas nama persatuan dan kesatuan setelah pemilu. Padahal membuat sistem pemerintahan bukan begitu tujuannya. Begitu Anda kalah pemilu, Anda oposisi, gitu ya. Dan itu yang harus dilanjutkan. Nah, kalau kemudian pemerintah atau partai koalisi pemerintah berupaya membujuk rayu partai dari luar koalisi pemerintah, itu namanya pemerintah tidak percaya diri. Jadi mereka tidak percaya diri karena mungkin terlalu banyak berbuat dosa selama pemilu, jadi khawatir dengan kubu oposisi. Itu ada upaya selalu ingin menarik-narik. Padahal bangunan ketatanegaraan kita boleh-boleh saja oposisi itu terhormat, kubu pemerintahan juga terhormat. Jadi berjalan untuk menyeimbangkan pemerintahan. Nah, cuman memang harus diakui ada suasana praktis dalam politik kita, di mana ada pembenaran-pembenaran untuk menyatukan berbagai kubu. Sehingga rampinglah oposisi, gendutlah kubu pemerintahan. Dan kedua-dua ini sebenarnya menurut saya merugikan. Rampingnya oposisi menyebabkan daya kritik terhadap pemerintah untuk bertindak benar sesuai dengan konstitusi akan berkurang. Pemerintah akan merasa selalu benar dan powerful. Segala sifat yang powerful itu selalu ada penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah sebenarnya dilarang terlalu gemuk begitu ya. Namanya oversize atau obesitas di dalam koalisi pemerintah tentu akan berdampak lamban. Bayangkan ada orang yang tidak berjuang bersama-sama, lalu bergabung dalam koalisi pemerintah dan menikmati hasil pemilu bagi hasil dalam pemilu itu. Nah, tentu tidak akan sehat ya, menimbulkan intrik internal juga, persaingan tidak sehat dan segala macamnya. Pemerintah kemudian terlalu besar. Nah, itu sebabnya ada kita dengar ada upaya ingin memperbesar kementerian, ingin menambah koalisi lain. Ini sama saja kita membangun pemerintahan tanpa rasa malu dengan publik. Publik memilih untuk Anda berbeda pandangan dengan pemerintah yang menang, agar kemudian aspirasi yang berbeda bisa disalurkan.
Dengan begitu pemerintah bisa berjalan baik. Nah, kalau semua diselesaikan dengan koalisi, ini bukan memperjuangkan publik, ini tergoda dengan kenikmatan menjadi pemerintah. Itu saja sebenarnya politiknya. Hanya Baik. sekedar visi transaksional begitu aja ya artinya ya Mas Ferry ya. Sederhana itu. Mas Ujang ini kita kembali membahas soal oposisi begitu ya. Apa jadinya kalau ternyata di ujungnya ini PDIP ikut bergabung dan hanya PKS menjadi oposisi nih. Terus kalau pencalonan dan terpilihnya Gibran ini dianggap tidak nepotisme, ini kedepannya gimana ya terhadap pencalonan pada pemilu dan pilkada kedepannya? Ya, ini warning bagi demokrasi ya. Tadi kalau demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat itu membutuhkan check and balances yang kuat dari oposisi. Jadi sebenarnya tawaran-tawaran, rayuan dan godaan dari pemerintah yang baru, katakanlah ya, Pak Prabowo Gibran, itu mesti disikapi dengan bijak oleh PDIP dan partai-partai yang kalah, untuk juga bisa membangun bangsa dengan menjadi oposisi gitu. Kan tadi Bang Ferry mengatakan sama mulianya ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nah, kita berharap besar, berharap banyak ya kepada partai-partai yang kalah itu untuk mengambil sikap yang jelas untuk tadi menjadi oposan dalam pemerintahan ke depan kalau mereka punya niat untuk membangun kualitas demokrasi yang sehat. Kita ini memang sudah salah kaprah ya dalam berdemokrasi. Jadi kita ini kenapa mohon maaf banyak tuduhan kecurangan ya. Karena memang kita ini tidak pernah membangun kualitas 3 hal. Pertama apa? Pertama, kita tidak pernah membangun kualitas pendidikan yang baik. Kenapa? Kalau pendidikan yang baik itu pasti demokrasinya juga baik. Nah, kita ini raw material kita, mohon maaf ya kalau saya agak keras gitu. Rata-rata pendidikan rakyat Indonesia secara umum, kalau data pusat statistik itu menunjukkan bahwa kita ini tidak lulus SD, artinya belum lulus SMP. Bagaimana kita bisa menilai cara pandang politik yang baik ketika mohon maaf masyarakat kita masih lemah dalam konteks dunia pendidikan? Itu juga harus menjadi evaluasi besar. Kenapa demokrasi kita tidak pernah berubah, cenderung turun gitu. Yang kedua, terkait dengan tingkat ekonomi masyarakat yang masih miskin. Makanya karena masyarakat miskin ya diberi bansos gitu kan. Oleh karena evaluasi besar juga bagi pemerintahan ke depan gitu ya, bahwa sejatinya harus punya tugas untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi agak jauh kita membangun demokrasi yang sehat, kuat dan martabat kalau masyarakatnya masih miskin. Pasti masih bisa dibeli suaranya. Pragmatis. Itu menjadi persoalan besar. Nah, yang ketiga soal penegakan hukum. Penegakan hukum ini kan kita compang-camping, tebang pilih sesukanya. Nah, kalau kita ingin membangun kualitas tadi demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat, maka penegakan hukum harus berkeadilan. Ini kan di Indonesia tidak. Ini kan kita jujur saja, Bang Ferry sangat paham betul. Kita banyak mafia hukumnya, banyak pemain hukumnya, banyak mafia pengadilan secara umum. Nah, ini menjadi koreksi total bersama. Kenapa demokrasi kita tadi dalam dissenting opinion pasal masih prosedural, belum substantif? Karena hal-hal pokok tadi, pendidikan, ekonomi masyarakat, hukumnya belum menunjang untuk membangun demokrasi yang sehat. Apalagi misalkan kalau tidak ada oposisi. Karena ini menjadi persoalan. Baik, Kang Ujang, ini artinya apa yang kita dapat hari ini, hasil pemilu hari ini adalah refleksi dari kualitas demokrasi dan pada akhirnya kualitas SDM kita begitu ya Kang Ujang ya. Kita ke Kang Ferry ini terakhir, Kang Ferry, jika nantinya memang ini kita sedikit berandai-andai ya, artinya ketika koalisi menjadi gemuk dan oposisi menjadi ramping gitu, bagaimana dukungan civil society untuk menjaga kinerja pemerintah ke depannya dan mempertahankan demokrasi di Republik ini, Kang Ferry, terakhir. Sebenarnya masyarakat sipil tentu punya caranya sendiri ya, secara politik, ketatanegaraan, memperjuangkan sikapnya. Semestinya pertanyaannya adalah bagaimana koalisi ramping atau koalisi pemerintah, oposisi ramping atau koalisi pemerintah mendukung kehendak masyarakat sipil. Karena selama ini problematikanya bukan publik atau masyarakat sipil mendukung langkah-langkah yang benar dalam mengkritik pemerintah. Tapi seringkali masyarakat sipil menyuarakan apa yang mereka yakini di ruang hampa. Tidak ada oposisi yang betul-betul pro masyarakat sipil. Karena begitu kepentingan bekerja, hilanglah oposisi itu. Misalnya kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, tidak banyak
orang bicara soal kepentingan masyarakat sipil, tiba-tiba yang Padahal ya. oposisi tiba-tiba menjadi bagian dari pemerintah. Begitu juga dengan undang-undang KPK dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang perlu diharapkan itu adalah bagaimana parlemen kita meskipun sedikit itu betul-betul menyuarakan kepentingan masyarakat sipil. Karena umumnya kalau oposisi betul-betul didukung oleh masyarakat sipil, pemilu berikutnya dialah pemenangnya karena masyarakat sipil biasanya membangun sistem politiknya sendiri. Kalau dia tidak nyaman dengan pemerintah, selalu bergerak bermasalah, 5 tahun berikutnya mereka ganti dengan oposisi. Ini siklus kesadaran berpolitik dan yang disayangkan sudah terbukti oleh Kang Ujang yang disayangkan oleh Kang Ujang karena tingkat pendidikan rendah, akhirnya mereka tidak biasa mengubah alur politik pemerintahan yang ada. Nah itu juga gara-gara partai karena suka loncat kodok begitu ya, sedikit-dikit pindah gitu, tergiur dan segala macam. Akhirnya masyarakat bingung, pemilu berikutnya milih siapa, atau mereka dengan mudah setelah kalah pindah. Nah ini yang mau kita bangun sama-sama 5 tahun ke depan agar tubuh oposisi yang baik bekerja untuk publik, sehingga publik sendiri punya alternatif di 5 tahun ke depan untuk menentukan pilihan agar pemerintah lebih baik. Iya, termasuk dengan partai-partai yang ada di koalisi ini nanti mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih banyak, begitu ya Kang Ferry. Terima kasih banyak Kang Ferry, Mas Ferry dan Kang Ujang atas waktunya hari ini di iNews Today. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gede, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa,